Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat yang soleh dan soleha, semangat pagi semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan agar bisa mengikuti PJJ seperti sekarang. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar PLBJ, Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar anak-anak dapat mengenal dan mengidentifikasi kuliner khas Betawi, terutama makanan ringannya. Nah, hari ini kita akan belajar bab 4, makanan ringan khas Betawi. Ada yang sudah tahu apa itu makanan ringan? Ya, makanan ringan khas Betawi sangat beragam atau bermacam-macam jenisnya. Makanan ringan disebut juga dengan kudapan. Nah, makanan ringan adalah makanan yang bukan berupa nasi. Jadi, kalau anak-anak belum makan nasi, misalnya makan roti, itu termasuk kudapan atau makanan ringan. Nah, makanan ringan khas Betawi itu dibagi dua, ada kue kering dan ada kue basah. Kue kering khas Betawi adalah kue kering yang kuenya kering saat dipegang, tidak basah. Nah, kue kering ini tidak mudah basi. Kue kering awet, apalagi jika ditaruh di dalam toples. Kue kering khas Betawi juga bermacam-macam. Siapa yang sudah tahu? Oke, kalau belum tahu lihat yang pertama, ada kue kembang goyang. Kembang goyang ini termasuk kue kering khas Betawi. Kenapa dinamakan kembang goyang? Karena bentuknya seperti kembang. Nah, saat pembuatannya digoreng, digoyang-goyang agar kue tersebut terlepas dari cetakannya. Yang kedua ada kue akar kelapa. Nah, kue akar kelapa ini terbuat dari tepung beras ketan, gula pasir, dan santan. Kemudian dicetak dan digoreng. Yang ketiga ada biji ketapang. Biji ketapang biasanya ada yang membuat di saat lebaran. Biasanya banyak tuh lebaran yang bikin biji ketapang. Ditaruh di dalam toples sebagai kudapan atau makanan cemilan saat hari raya Idul Fitri. Yang kedua ada jenis kue khas Betawi, kue basah. Kue basah ini adalah kue yang tetap agak basah saat dipegang. Nah, kue basah ini tidak awet atau mudah basi. Makanya saat kita membuat kue basah harus segera dimakan setelah kita membuatnya agar tidak basi. Nah, contohnya apa kue basah? Ya, ada putu mayang. Warnanya yang cantik berwarna-warni, bentuknya seperti mie. Kemudian saat makan disiram dengan gula aren yang sudah dicampur santan. Jadi rasanya manis. Yang kedua ada dodol Betawi. Nah, ini anak-anak pasti sering mendengarnya. Rasanya yang manis. Kue dodol Betawi ini terbuat dari kelapa santan atau santan kelapa, gula aren atau gula merah, dan tepung ketan. Nah, saat membuatnya gulanya dulu dengan santannya diaduk-aduk, sudah mendidih kemudian disaring agar kotorannya itu baru dimasukkan tepung beras ketannya, diaduk kemudian sampai mengental dan tidak lengket. Jadi deh dodol Betawi yang rasanya manis. Selanjutnya ada kerak telur. Nah, siapa yang suka dengan kerak telur? Siapa yang pernah membeli kerak telur? Nah, kerak telur ini terbuat dari beras ketan, telur, parutan kelapa, dan bawang merah goreng. Dikocok telurnya, kemudian digoreng. Biasanya suka ada di arena
PRJ misalnya itu suka ada, atau di kebun raya, kebun binatang itu ada yang menjual kerak telur. Selanjutnya tape uli. Nah ini rasanya yang manis dan sedikit asam, biasanya yang suka ibu nih, bundanya biasanya suka. Jadi ada tape, tapenya itu ulinya berwarna putih dan ketan hitam. Selanjutnya kue cucur. Kue cucur ini terbuat dari tepung beras dan gula aren, kemudian digoreng. Dimasak dengan cara digoreng. Selanjutnya kue rangi. Kue rangi terbuat dari tepung sagu, kelapa parut, garam, kemudian dicetak. Nah, jika sudah matang, saat menyajikannya disiram dengan saus dari gula aren. Nah, demikian anak-anak penjelasan ibu, semoga bermanfaat. Hari ini kita belajar PLBJ. Inilah ciri khas makanan dari Betawi atau dari Jakarta, berbeda dengan makanan yang lain. Jadi anak-anak pahami cara membuatnya, rasanya, jenisnya, ada kue kering dan ada kue basah. Oke anak-anak, sampai bertemu kembali. Dadah. Wassalamualaikum.